Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Putri Komalasari, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi, di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis pengujian pada beton keras. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai jenis-jenis pengujian beton segar. Jadi video kali ini untuk kelanjutannya, karena kan jenis-jenis beton ini ada jenis beton keras sama jenis beton segar. Setelah membahas tentang jenis-jenis pengujian pada beton segar, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengujian beton keras. Untuk pengujian beton keras sendiri terdiri dari dua kategori. Yang pertama adalah concrete destructive test, dan yang kedua adalah concrete non-destructive test. Tapi di video kali ini kita akan berfokus pada pembahasan concrete destructive test. Kita lanjut. Untuk kedua kategori tadi memiliki perbedaan. Untuk penjelasannya seperti yang tertera di sini. Jadi pengujian destructive testing atau DT adalah pengujian yang merusak, yaitu mengeksplorasi mekanisme kegagalan untuk menentukan sifat mekanik material, seperti kuat leleh, kuat tekan, kuat tarik, keuletan, dan ketangguhan retak. Selanjutnya, untuk metode non-destructive test atau NDT mengeksplorasi indikasi sifat tanpa mencapai kegagalan elemen struktur. Jadi di metode ini pengujiannya dilakukan tanpa merusak sampel atau strukturnya. Upaya secara ekstensif terus dilakukan untuk mengembangkan metode NTD sehingga semakin baik dalam mengindikasikan sifat mekanik, akustik, kimia, listrik, magnetik, dan fisik dari material atau elemen yang diuji. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengujian pada beton keras, alangkah baiknya kita merefresh dulu ingatan kita mengenai apa sih beton itu. Di sini dijelaskan oleh Mulyono pada tahun 2004, beton adalah sekumpulan interaksi mekanis dan kimiawi dari material pembentuknya seperti semen hidrolik atau semen Portland, agregat halus, agregat kasar, air, dan bahan tambah. Kita lanjut, karena kan di sini kita membahas mengenai pengujian pada beton keras. Jadi kita harus tahu apa sih beton keras itu. Jadi beton keras adalah beton yang cukup kaku untuk menahan tekanan, atau singkatnya beton yang sudah mengalami pengerasan, sudah mengalami pengikatan dengan sempurna. Kita lanjut. Di sini kita langsung saja masuk pada pembahasan utama, yaitu concrete destructive test. Apa sih concrete destructive test ini? Jadi sesuai dengan namanya, ini adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu material atau spesimen dengan cara merusak material ujinya. Dengan cara ini, informasi yang didapat pun akan lebih baik atau lebih akurat. Tujuan dari pengujian ini seperti yang tertera pada layar. Yang pertama adalah untuk mengetahui performa pada material yang bersangkutan. Salah satunya, bila material tersebut dikenai kerja dari luar dengan besar gaya yang berbeda-beda. Kedua, mengetahui apakah material kuat jika ditekan, tarik, dan dilengkungkan, atau sebagainya, sehingga menciptakan material yang berkualitas nantinya. Yang ketiga, digunakan untuk menguji barang-barang yang pada umumnya diproduksi secara massal dengan tujuan mengetahui kelayakan beton secara massal. Karena kan kalau beton, ketika memproduksinya secara massal, adukannya itu pasti dijadikan satu. Untuk memastikan nantinya beton yang secara massal ini jadi dengan baik, maka perlu dilakukan pengujian pada salah satu sampel, sehingga kita bisa tahu kelayakan betonnya secara keseluruhan. Kita lanjut, kita bahas mengenai jenis pengujian beton keras dengan metode concrete destructive test. Untuk pengujian beton keras sendiri terbagi dari beberapa cara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contohnya.
Langsung masuk yang pertama, di sini ada uji kuat tekan atau compress tester. Untuk uji kuat tekan sendiri sebenarnya sebelumnya sudah pernah kita bahas pada video hasil praktikum uji kuat tekan. Namun untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan definisi dari apa sih uji kuat tekan itu. Jadi, uji kuat tekan adalah upaya mendapatkan nilai estimasi kuat tekan beton pada struktur existing dengan cara melakukan tekanan pada sampel beton dari struktur yang sudah dilaksanakan. Ini untuk contoh dari alat uji kuat tekan, sampelnya nanti bisa diletakkan di dalam sini. Dan untuk hasil angka nilai kuat tekannya nanti akan terbaca di sini. Prinsip kerja dari alat uji tekan pada beton ini adalah memberikan tekanan pada sampel. Alat uji tekan pada beton ini merupakan suatu alat uji mekanik untuk mengetahui kekuatan beton terhadap gaya tekan. Cara kerjanya adalah dengan memberikan gaya tekan pada beton, alat pengujian tekan pada beton ini termasuk alat uji destruktif, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu pengujian dengan cara merusak material. Standar dari pengujian ini adalah SNI 7656 tahun 2012 dan ASTM C 13606. Untuk tahap pelaksanaannya sendiri sebenarnya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Yang pertama, mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji. Yang kedua, mengukur dimensi spesimen beton yang meliputi apabila spesimen betonnya berbentuk kubus yang harus diukur adalah sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Dan apabila spesimen betonnya berbentuk silinder yang harus diukur adalah diameter silinder dan tinggi silinder. Kemudian yang ketiga, menimbang dan mencatat berat spesimen. Yang keempat, meletakkan spesimen beton pada alat uji tekan beton atau compression testing machine atau universal testing machine. Selanjutnya, menjalankan atau mengoperasikan alat, lalu mencatat capaian beban maksimum yang diperoleh dari alat uji tekan yang ditampilkan di pembaca yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian menentukan kuat tekan beton pada usia 7 hari dengan melengkapi dan menganalisis data uji dalam tabel data. Ini sudah pernah dilampirkan pada video sebelumnya. Dan yang terakhir, mengkonversi kuat tekan beton ke usia 28 hari. Kenapa harus usia beton 28 hari? Sudah pernah kita singgung sebelumnya bahwa beton mencapai kekuatan maksimalnya itu pada usia 28 hari. Sehingga jika kita ingin mengetahui berapa sih kuat tekan maksimal dari beton ini, kita harus mengkonversi dulu kuat tekan yang kita dapat ke usia 28 hari. Selanjutnya ini untuk gambaran dari hasil pengujian kuat tekan beton dengan sampel hasil praktikum kita. Jadi uji kuat tekan itu nanti bentuknya seperti ini. Selanjutnya masuk pada pengujian yang kedua, yaitu pengujian kuat tarik atau pengujian kuat tarik belah atau tensile testing. Pengujian tarik atau tensile test adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan atau tensile strength suatu material atau bahan dengan cara memberikan beban atau gaya statis yang sesungguh dan diberikan secara lambat atau cepat. Diperoleh hasil sifat mekanik dari pengujian ini berupa kekuatan dan elastisitas dari material atau bahan. Selanjutnya ini untuk contoh alat dari uji tarik. Jadi nanti untuk sampel ujinya bisa diletakkan di sini. Selanjutnya untuk prinsip kerja pengujian tarik secara umumnya adalah menarik sebuah spesimen dengan alat penarik yang dilengkapi alat pencatat data sampai spesimennya putus. Pencatatan data dilakukan mulai dari spesimen ditarik awal sampai spesimen tersebut putus atau rusak. Selanjutnya untuk standar acuan dari pekerjaan pengujian tarik belah ini adalah standar pengujian American Society for Testing Material atau ASTM E8M04 sebagai acuan metode pengujian standar pengujian tarik. Untuk tahap pekerjaannya dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah menyiapkan spesimen. Langkah yang dilakukan untuk menyiapkan spesimen ini yaitu ambil spesimen dan jepit pada alat.
Lalu siapkan kikir dan kikir bekas mesin pada spesimen yang memungkinkan menyebabkan salah ukur. Kita lanjut untuk tahap kedua adalah pembuatan gauge leg. Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan penitik dan tandai spesimen dengan 2 titikan sejauh 60 mm untuk spesimen flat bar dan round bar. Sedangkan untuk beton Neser gauge G, lengthnya 8 kali diameter, di mana gauge length untuk beton Neser ini contohnya memperoleh L dengan nilai 78,40 mm, M adalah 177,38 gram, P baja sama dengan 0,00785 gram per milimeter kubik, dan D adalah akar 4 meter per pi PL kali D sama dengan akar 4 kali 177,38 per pi kali 0,00785 kali 78,40 sama dengan 9816 mm. Sehingga untuk nilai gauge leg beton Neser adalah L0 sama dengan 8 kali 9,816 sama dengan 78,526 mm. Selanjutnya, pengukuran dimensi langkah yang harus dilakukan adalah ambil spesimen dan ukur dimensinya. Lalu setelah itu dicatat pada lembar kerja. Untuk tahapan yang terakhir yaitu pengujian pada mesin uji tarik. Langkah-langkahnya, yang pertama, catat data mesin pada lembar kerja. Yang kedua, ambil kertas milimeter dan pasang pada tempatnya. Yang ketiga, ambil spesimen dan letakkan pada tempat yang tepat. Selanjutnya, setting beban dan pencatat grafik pada mesin tarik. Pastikan pencatat grafiknya ada di angka 0. Berikan beban secara kontinu sampai spesimen patah. Lalu, catat besar beban pada saat yield, ultimate, dan ketika patah yang nilainya tampak pada monitor beban. Selanjutnya, setelah patah, ambil spesimen dan ukur panjang, serta luasan petampang yang patah. Untuk ilustrasi pekerjaan uji tarik belah, seperti di gambar. Selanjutnya, kita masuk ke uji kuat lentur. Uji kuat lentur dilakukan untuk menentukan karakteristik mekanis yang penting. Laminasi spesimen dimuat di bagian bawah dengan gaya tarik dan di atas dengan gaya tekan. Tidak ada gaya yang diterapkan pada bidang laminasi di tengah. Sedangkan untuk definisi dari kuat lentur sendiri adalah kemampuan balok beton yang diletakkan pada dua perletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu benda uji yang diberikan padanya sampai benda uji patah dan dinyatakan dalam megapascal atau MPa. Ini untuk gambar alat dari uji kuat lentur. Jadi nanti alatnya ditaruh di sini dan mesinnya akan menekan ke bawah. Standar acuan dari pengujian ini adalah SNI 032493 tahun 1991. Untuk tahap pekerjaannya seperti yang tertera di sini. Yang pertama, hidupkan dulu mesinnya dan tunggu sekitar 30 menit. Lalu letakkan dan atur benda uji di tempat yang disediakan atau di bawah tadi. Atur katup-katup pada kedudukan pembebanan dan kecepatan pembebanan pada kedudukan yang tepat sehingga jarum skala bergerak secara perlahan. Lalu kurangi kecepatan pembebanan pada saat menjelang patah yang ditandai dengan kecepatan gerak jarum pada skala beban agak lambat. Apabila gerak jarumnya tadi bergerak sedikit lebih lambat dari pergerakan sebelumnya, itu berarti sampel sudah memasuki saat-saat menjelang patah. Selanjutnya, hentikan pembebanan saat cacat beban maksimum yang menyebabkan patahnya benda uji. Lalu, ukur dan catat lebar tinggi tampang lintang patah dengan ketelitian 0,25. Ini untuk ilustrasi pelaksanaannya, jadi ini kan alat. Dan ini untuk sampelnya diletakkan secara horizontal dan menerima beban secara vertikal. Lanjut, yang keempat ada core drill test. Core test adalah pengujian yang bertujuan untuk menentukan dan mengambil sampel perkerasan di lapangan, sehingga dapat diketahui tebal dan karakteristik campuran perkerasan perkerasan. Pengujian ini dilakukan beberapa titik STA yang telah ditentukan bersama, itu sudah ditetapkan.
Ini untuk contoh dari alatnya sendiri. Dan untuk prinsip kerjanya, uji kuat tekan beton inti atau core drill test dilakukan ketika data-data kuat tekan laboratorium tidak sesuai dengan syarat yang diinginkan dan pekerjaan struktur telah terlaksana. Misal kita mengerjakan suatu proyek, kan pasti betonnya sebelumnya sudah dilakukan pengujian. Namun ternyata pengujian ini tidak sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Sedangkan pekerjaan di lapangan sudah terlaksana atau betonnya sudah jadi. Jadi kita perlu melakukan core drill test ini dengan cara mengambil sampel beton yang sudah jadi tadi. Pada uji kuat tekan, diambil benda uji untuk core drill berupa silinder hasil pengeboran pada struktur beton atau struktur beton yang sudah jadi. Selanjutnya, pada pengambilan sampel data, jumlah benda uji pada sebuah proyek tidak boleh kurang dari 3 sampel. Jadi kita harus melakukan pengeboran sebanyak 3 atau mungkin lebih. Untuk standar acuan pekerjaannya adalah SNI 0A3-3403 tahun 1994 dan ASTM C39. Untuk cara kerjanya sendiri, yaitu memotong atau mengebor beton induk untuk kemudian diuji kekuatannya. Beton inti dapat dibor pada bagian struktur yang ditengarai bermasalah atau lemah, atau untuk mendeteksi pemisahan atau menyisir honeycombing atau rongga-rongga udara, atau untuk memeriksa ikatan pada sambungan konstruksi dan verifikasi ketebalan perkerasan dari konstruksi, bisa jalan maupun beton. Untuk tahapan pekerjaannya seperti yang tertera di sini. Yang pertama, alat diletakkan pada lapisan perkerasan beton atau aspal yang akan diuji dengan posisi datar. Setelah itu, kita sediakan air dengan alat yang ada sistem pompa. Lalu, airnya dimasukkan ke dalam alat core drill dengan selang kecil pada tempat yang sudah disediakan pada alat tersebut, sehingga alat tidak mengalami kerusakan, terutama mata bor yang berbentuk silinder selama proses pengujian. Lalu setelah semua siap, kemudian alat dihidupkan dengan menggunakan tali yang dililitkan pada starter alat yang ditarik. Menurut pemahaman saya, berarti cara menghidupkannya itu hampir sama dengan mesin diesel yang manual yang ditarik seperti ini. Setelah alat hidup, mata bor diturunkan secara perlahan-lahan pada titik yang telah kita tentukan sampai kedalaman tertentu. Kemudian, setelah kedalaman tertentu, alat dimatikan dan mata bor dinaikkan. Kemudian, hasil dari pengeboran tersebut diambil menggunakan penjepit, setelah itu diukur tebal dan dimensinya, lalu amati sampel tersebut apakah perkerasannya layak pakai atau tidak. Ini untuk ilustrasi pelaksanaan pekerjaannya, jadi ini kan beton, lalu dilakukan pengeboran secara horizontal ini. Jadi nanti setelah dibor, betonnya bisa dijepit untuk dikeluarkan, lalu dilakukan pengujian, entah itu pengujian kuat tekan, kuat tarik, atau sebagainya. Untuk memastikan bahwa beton yang sudah terlaksana ini layak pakai atau tidak. Lanjut di yang kelima ada uji keras. Uji keras merupakan pengujian paling efektif karena dapat dengan mudah mengetahui gambaran sifat mekanik suatu material. Meskipun pengukuran hanya dilakukan pada satu titik atau daerah tertentu, nilai kekerasan yang ditampilkan cukup valid untuk menyatakan kekuatan suatu material. Ini untuk contoh alatnya. Standar dari pekerjaan uji keras ini yang ada lumayan banyak. Yang pertama ada ISO DIS 8045, EN 125042, ENV 206, DIN 1048 bagian 2, ASTM C 805, ASTM D 5873, NFP 18417-15225B, JGJ T23 2001, dan JJG 817 tahun 1993. Untuk tahap pekerjaannya sendiri, di sini dibagi menjadi 3 tahap, di mana yang pertama, SNI ASTM C805 tahun 2002 mensyaratkan jumlah pukulan yang dilakukan dalam satu titik pengujian kekerasan beton adalah 10 pukulan dengan jarak masing-masing titik bacaan tidak boleh lebih dari 25 mm.
Catat semua nilai pembacaannya ditunjukkan oleh skala. Lalu hitung rata-rata pembacaan. Jika hasil bacaan berbeda lebih dari 6 satuan dari rata-rata 10 titik bacaan, maka bacaan tersebut harus dibuang atau diabaikan, dan rata-rata baru dihitung berdasarkan pada sisa bacaan. Namun, jika didapat lebih dari 2 bacaan memiliki lebih dari 6 satuan dari nilai rata-rata, maka seluruh rangkaian pembacaannya harus dibuang dan tentukan angka pantul pada 10 titik bacaan baru pada daerah pengujian. Sekian itu presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi maupun dalam cara bicara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.